Ya, jadi itu ada sifat iri ya, dan sifat rakus. Nah, itu jalan yang dimasuki oleh setan pada hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharain amin. Masih tentang bab nomor 15, yaitu tentang memusuhi, di dalam memusuhi setan. Kemarin diterangkan bahwa setan itu masuk pada tubuh manusia yang mukallaf itu dengan sifat-sifatnya manusia, seperti yaitu kemarin adalah sifat marah dan syahwat. Sekarang yang kedua, wa minha dan ikut setengah dari kasirah, sifat-sifat manusia, sifat hamba yang dimasuki setan yang banyak itu. Iku jalannya bahwa yang pertama yaitu sifat al-hasadu berupa iri, dengki, wal khirsu dan sifat rakus. Ya, jadi itu ada sifat iri ya, dan sifat rakus. Nah, itu jalan yang dimasuki oleh setan pada hamba. Iri itu jadi begini Pak, iri itu yang boleh diirikan, yang boleh iri itu hanya kebaikan. Misalnya contoh soal begini, orang itu bisa sholat, kenapa saya enggak? Nah, itu iri. Orang itu bisa dikira, kenapa saya enggak? Orang itu pokoknya itu mandang akhirat itu ke atas. Beda nek mandang dunia itu dianjurkan mandangnya ke bawah, karena Qur'ane perintahnya wabtaghi fi ma ataka darul akhirah wala tangsa nasibaka minat dunya. Wabtaghi, carilah, fi ma ataka darul akhirah, sesuatu yang untuk kampung akhirat. Mencari itu kan rekoso, sengsara. Makanya ini supaya dicari, tapi wala tangsa nasibaka minat dunya. Nek dunya dikitopi wala tangsa, jangan lupa dunia. Maksudnya piye? Ulama tafsir itu menafsiri bahwa nek akhirat itu disuruh mencari, artinya mencari yaitu boleh iri, itu tadi boleh iri tapi nggak boleh membenci orangnya. Boleh nonjoro kitab dalam taufik kemarin ada bahasan itu. Boleh iri dalam kebaikan, tapi tidak boleh membenci orang. Misalnya ada orang, enggak bisa. Contoh soal saja. Wah, kenapa dia bisa dan saya enggak? Terus kita iri boleh seperti itu, tapi enggak boleh membenci orangnya. Kan dari orang kamu, nah semacam itu enggak. Akhirnya benci kan, tapi iri yang dimaksud di sini adalah iri yang bersifat nikmatnya orang lain. Itu maksudnya iri di sini. Terus atau nikmatnya orang lain, muslim yang lain itu berpindah kepada saya, berpindah kepada kita. Itu namanya sifat iri. Jadi bawaan itu panas terus. Nikmat itu kan banyak. Contohnya kok ya nikmat harta sudah. Ini dapat bisa beli motor, dia panas sebelum karena tetangganya bisa beli motor. Akhirnya ya seperti itu. Dia nggak bisa diberi rasa kenikmatan di dalam hati, karena rasa bagaimana nikmat orang lain itu hilang.
atau nikmat orang lain itu pindah ke saya, itu namanya iri. Takrifnya iri begitu dalam kitab Islam Tauhid. Begitu ya ilmu, sama. Bagaimana orang itu nikmat ilmunya hilang atau nikmat ilmunya pindah ke saya? Tidak bisa seperti itu. Ilmu itu dengan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan. Salah satu dari jalannya sifatnya manusia, jalannya setan yang pada sifatnya manusia, yaitu sifat iri dan sifat rakus. Wa mahmakan, yang semasanya ada sopal abu hamba itu harison itu mempunyai sifat rakus ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Akmahu maka membutakan pada hamba mau apa khirsuhu, sifat rakusnya hamba. Nah, dia rakus wis buta, masih apa-apa itu enggak enak kecuali yang dituju itu tadi. Wa asammahu, dan menulikan, membudekkan apa ya si sifat rakus tadi pada hamba. Nah, lek wis semacam ini, fa'ina idin, maka ketika orang hamba semacam ini ya jitu makan menemui sapa asyaitanu, setan fursatan pada tempat, pada lemek itu maknanya tempat. Lek orang dilanda sifat seperti ini, nah setan menemukan tempatnya. Oh, ini tempat saya mau masuk ke sana. Nah, begitu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayuksinu, maka membagusi sapa setan indal harisi, ketika dalam keadaan mempunyai rakus ulama atas sesuatu, yusiru, yang bisa melantari apa sesuatu mau kepada haris, kepada sifat rakus setan hamba tadi, ila syahwati, pada syahwatnya hamba. Wa ingkana, walaupun ada apa sesuatu itu mungkar, au fakison, atau kotor. Jadi dipoles-poles ya mas setan, supaya sesuatu yang bisa membuat dia itu rakus itu apa? Nah, sesuatu itu dipoles-poles. Katakan duit lah misalnya. Nah, membuat orang itu gelap mata, akhirnya kan buta, budek, telinganya sudah budek. Kok apa ingin dikuasai? Nah, semacam itu. Nah, kalau sudah semacam itu, walaupun dengan jalan fakisah, jalan yang kotor, isbal kedua, bukui kadal, yang penting diuntal halal. Nah, itu nggak peduli. Nah, setan memoles-molesi sesuatu ini. Dia nggak mempedulikan itu, walaupun itu mungkaron. Mungkaron itu ya pokoknya perkara mungkar. Sing penting aku dapat, sing penting aku sikat, sing penting ya semacam itu. Oh, yes itu boh. Orang kok sesuk itu makan apa? Yang ditanyakan ada sesuk mangan sopo. Ini boh ya ben golek ide semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya, dan diceritakan apa annan Nuh. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam iku lama raqiba semasa naik sapa si Nabi Nuh alaihi salam asabinata pada perahu, wahamala dan membawa sapa Nuh fiha di dalam perahu mingkuli zaujaini, dari setiap pasangan isna ini dua-dua. Nabi Nuh itu waktu itu diperintah oleh Allah membawa satu pasang. Nah, misalnya kuda laki-laki dan perempuan. Terus misalnya ayam laki-laki dan perempuan. Pokoknya satu pasang di bawah semua. Anjing ya podo ya, anjing satu pasang. Anjing ya laki-laki ya perempuan. Semua dipasang, bawa satu pasang. Itu semua perintah Allah. Kama amarahullah ta'ala, seperti apa yang diperintahkan pada Nabi Nuh sapa Allah Gusti Allah. Waktu Nabi Nuh di perahu itu, ro'a melihat Nabi Nuh fi safinati, di perahu, syaikon, pada seorang tua. Lam ya'rifu, yang tidak kenal Nabi Nuh pada orang tua tadi. Iki sapa iki? Kok gak kenal anggota aku kok ya? Misalnya, umatku kok ya. Ini ada orang tua dia gak kenal. Faqala, maka berkata lagu pada orang tua sapa Nuh Nabi Nuh, ma'at kholak. Bagaimana kamu bisa memasukkan di sini? Kamu bisa masuk di sini itu bagaimana caranya? Tanya sama orang tua tadi. Faqala, maka jawab sapa orang syekh tadi, orang tua tadi, dakhaltu, masuk saya li usiba quluba ashabika fatakunu qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'aka. Saya masuk itu pada hati-hatinya teman-temanmu, sehingga hatinya itu bersama saya dan badannya bersamamu. Padahal itu iblis yang mimbo-mimbo, setan yang mimbo-mimbo jadi manusia. Karena
memang itu keahlian setan. Setan itu ya talawanu ya tasawwaru, bisa merubah warna dan bisa merubah bentuk. Itu Allah kasih semacam itu. Sama dengan malaikat. Malaikat itu ya talawanu ya tasawwaru, bisa merubah warna dan bisa merubah bentuk. Kayak malaikat menemui Kanjeng Nabi di surati Adam. Malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi dengan rupanya manusia. Tapi malaikat sendiri ya nggak punya jenis kelamin. Nah itu aturan di dalam kitab tauhid. Nah setan ya sama, setan punya jenis kelamin tapi dia bisa merubah warna dan merubah bentuk. Jadi orang perempuan cantik bisa, perempuan jelek bisa, laki-laki ganteng bisa, laki-laki tua bisa. Itu memang keahliannya dia. Nah, itu ketika itu Nabi Nuh itu melihat ada seorang tua. Loh, ini wong tua aku gak kenal. Ditanya ternyata sesuatu apa yang kamu bisa masuk di sini? Wong kamu itu masuknya mesti aku ngerti wong kamu tiba-tiba masuk di sini. Kata setan yang menjut manusia itu, saya masuk pada teman-temanmu, pada hatinya bersama saya, tapi badannya bersama. Akhirnya mengerti seperti itu, wah itu jelas. Itu jelas iblis kata Nabi. Faqala maka berkatalah bagi orang tua sepon Nabi Nuh, akhrij minha ya aduwallah. Keluar dari sini wahai musuhnya Allah, maksudnya setan. Fa innaka maka kamu itu la'inun, dilaknat. Manane setan. Faqala maka jawab lahu bagi Nabi Nuh sapa iblis dia keluar itu sambil mengatakan begini, khamsu ahlaka bihinna sapa annasu sa'ahdisuka minhum bisalatin wala uhdithuka bisnatain. Iblis berkata, 5 perkara yang bisa merusak manusia tak ceritane kamu cuma 3, sing 2 tak rahasia. Akhirnya apa? Fa'auha maka memberi wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Nuh pada Nabi Nuh. Allah kasih tahu Nabi Nuh, innahu sesungguhnya kelakuan la hajata tidak ada keperluan laka bagimu bisalasi dengan 3 perkara tadi, fal yuhdisuka maka saya ceritakan padamu bil isnata ini dengan 2 yang diceritakan iblis tadi. Faqala maka berkata sapa Allah faqala berkata lagu Nuh mal isnata ini. Faqala bertanya lagu bagi setan tadi sapa Nuh mal isnata ini. Apa jenenge? Apa itu 2 perkara itu yang bisa merusak manusia? Faqala huma allatani la tukadibani huma allatani la tukhalifani. Kata iblis, 2 perkara itu gak pernah mendustakan saya dan 2 perkara itu tidak pernah mengingkari saya. Ahlakan nasu al khirsu wal hasad. Jadi manusia itu rusak dengan sifat rakus pertama, yang kedua adalah sifat iri. Iri. Wabil hasadi la'anat. Wabil hasadi kata Allah, wabil hasadi dan dengan sifat hasud itu la'antu maka melaknat saya waja'altu yang jadikan saya rojiman dirajam. Wa amal khirsu fa innahu ubihu ali adamal jannah kulluha ila syajarah. Sedangkan sifat khirs, sifat sifat rakus tadi, fa innahu ubihu li adamal al jannata kulluha illa syajarah. Sifat khirsu itu saya jadikan di surga seluruh penduduk surga termasuk pohon-pohonnya semuanya itu melaknat kecuali 1 pohon. Pohon itu adalah khul. Fa'asabtu hajati minhu bil khirsi. Intinya seperti itu, Pak. Di sini dikatakan bahwa yang merusak manusia itu kata setan ada 2 itu. Yang 3 tak rahasia tapi Allah kasih wahyu ning kene sapa jenenge Nabi Nuh, sing 3 gak penting kanggo. Sing 2 itu apa? Akhirnya 2 itu ditanyakan sama iblis. 2 itu adalah sifat iri dan sifat rakus, itu yang bisa merusak manusia. 2 sifat ini tidak pernah mendustakan saya kata iblis, tidak pernah mengingkari saya kata iblis. Tapi maksudnya iri yang tadi loh, iri yang supaya nikmatnya orang lain itu hilang atau nikmatnya orang lain itu pindah ke kita.
Terus yang kedua rakus. Rakus is pokoknya bal kedua gitu tadi. Apakah enggak ngerti ku haram, ngerti ku halal, seperti hajar saja. Itu kan rakus. Jadi intinya itu kalau dua sifat ini melekat pada kita, menonjol pada kita, justru sifat ini akan ditempati masuk jalan masuknya setan. Wallahu